Tapi tuh dipikir-pikir lagi, ini kalau nggak ada corona kita nggak buka nih. Karena kita sibuk kuliah juga kalau nggak corona gitu. Iya, jadi ya. Jadi ada dampak yang baik dari corona. Perkenalkan, nama saya Jonathan Lukas, biasa dipanggil Jojo. Saya masih mahasiswa semester 7 dari Universitas Ciputra Surabaya. Kalau aku, kenalin, aku Tasya. Aku juga mahasiswa semester 7 di Atmajaya, jurusan akuntan semester 7. Jadi bisnis kita ini di food and beverage ya, dengan coffee shop. Jadi sebelumnya nih kita buka di tempat yang lama, tapi ini kita baru buka coffee shop baru dengan konsep pop-up store di sini. Kita fokusnya sebenarnya di kopi, ada yang kopi klasik itu kayak yang cafe latte, V60 dan lain sebagainya. Ada yang signaturenya kita juga, es kopi susu, ada yang tanpa susu juga, ada non kopi juga. Tapi rata-rata semua kopi dan nggak ada makanannya, karena kita gabung sama Trubus. Di keunikan coffee shop kita sendiri nih, kan nama kita sendiri Berunding ya kan. Terus dengan nama Berunding ini, kita itu harapannya buat pelanggan yang datang sendiri itu tetap bisa ngobrol-ngobrol, walaupun dia cuma datang sendiri gitu. Jadi barista kita tuh emang dilatih buat ramah gitu buat orang-orang yang datang. Terus juga kita nih ada menunya macam-macam ya. Ya kalau dari segi menu juga kita nggak cuma yang menu-menu biasa-biasa aja. Jadi dari signature kita juga beda, nggak cuma kayak gula aren doang. Ada juga yang kopi tanpa susu dan lain sebagainya. Dari non kopi juga ada kayak apple pie, terus apa lagi? Honey lime dan lain sebagainya. Alamat sini di Jalan Pocowinatan nomor 67 Yogyakarta. Jam operasionalnya ikut toko roti Trubus jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kalau hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Tapi mungkin kedepannya kita bakal buka sampai sore, jadi stay tune. Order online, sementara ini baru bisa Gojek, tapi kita lagi dalam proses untuk ngurus Grab sama Shopee Food. Jadi buat konsep di sini tuh kita basicnya pop-up store. Jadi di sini khusus buat take away atau kalian mau beli dari Gojek, GoFood dan lain-lain. Terus tapi kita juga nyediain tempat di sini buat kalian yang mau ngerjain tugas, mau dine in di sini juga bisa. Kayak gitu. Tapi untuk kedepannya mungkin kita bakal pindah ke tempat yang lebih besar lagi, jadi nggak cuma pop-up store kayak gini, tapi masih soon, ya kan? Awalnya kita buka coffee shop ini iseng-iseng ya selama pandemi ini. Bulan Maret kita punya ide tahun 2020 kemarin, terus dieksekusi di bulan Agustus 2020 di Jalan Suro Diningrat. Kita awalnya cuma iseng-iseng karena kita gabut, kita kuliah tapi online juga aktivitasnya sedikit. Jadi kita mutusin untuk membuat suatu bisnis yang bisa kita jalanin waktu masa pandemi ini. Dan kepikirannya waktu itu coffee shop. Awal bangun coffee shop ini modal terbatas ya, cuma modal kita sendiri aja. Awal kita berempat, kita nyisin modal kita masing-masing dari uang jajan kita. Nah, kita tuh waktu itu cuma buka dengan modal yang sangat terbatas, yaitu 15 juta untuk buat coffee shop pertama kita. Pakai rock presso, tanpa mesin, semuanya manual. Terus pengetahuan kopi juga minim. Ya bener-bener seadanya. Tapi kita beraniin aja gitu. Nah kalau kita nggak mulai, ya nggak akan jalan bisnisnya gitu. Sampai pada akhirnya kita mulai, kita niatin. Terus kita juga dapat banyak ilmu lagi selama jalan, sambil belajar juga. Akhirnya kita memutuskan ya, ayo kita fokus lebih dalam lagi untuk buat bisnis ini gitu. Jadi dulu waktu pertama itu kita kan awalnya gara-gara sering sepedaan itu awal pandemi. Terus kita sering mampir ke coffee shop. Akhirnya kayak mikir kenapa nggak kita buat coffee shop sendiri aja. Kalau misal jadi kebetulan kita berempat, ada satu itu yang emang pecinta kopi dan home brewers gitulah ceritanya. Terus kebetulan juga Jojo ini punya toko kulit di Jalan Suryo Diningratan itu. Terus akhirnya kita kayak ya udah buka di situ aja biar sekalian ngisi. Soalnya waktu itu toko kulitnya itu juga terdampak kan sama COVID. Pikirnya biar kayak ngeramein gitu di sana biar gak kayak
ngisi lah kekosongan di sana ceritanya gitu. Terus sampai sekarang ditawarin tuh, kita di tengah-tengah buka di sana ditawarin gimana kalau buka di sini aja di toko roti Trubus ini, kan kebetulan jadi satu sama toko rotinya, terus kita mikir kayak boleh juga, ramai juga. Apalagi kondisinya toko kulitnya itu kontraknya udah mau habis pada bulan Maret, jadi kita harus cepat-cepat pikir putar otak untuk cari jalan lain supaya coffee shop ini tetap bisa buka gitu sih. Sebenarnya kita promosi itu banyak ya, dari sosmed juga, dari offline juga, cuma secara tidak langsung banyak banget orang yang datang tuh gara-gara nengok sih, maksudnya bukan dari iklan kita dipromosi, cuma karena ada apa itu penasaran lalu mereka mampir. Sebagian besar dari situ, sama dari event-event juga, kita pernah ngadain beberapa kali event sama apa sih itu waktu itu namanya, Yang kalau ya itulah pokoknya event sama artis-artis ngadain lokal. artis lokal. Terus juga selain itu kita kan ini kebetulan posisinya ini di pintu sampingnya di Trubus kan. Terus kalau di sini tuh kita, maksudnya kita nggak usah jaim, nggak malu-malu gitu. Kita manggil selamat pagi kak, ayo datang, ayo ngopi kayak gitu. Kita manggilin, jadi om-om tante-tante yang pada ke Trubus tuh pada mengo, pada ngeliat ya kita kayak oh iya gitu. Itu bentuk promosi yang paling gampang yang kita Iya. lakukan. Pasti berhasil. Kita belum pernah merasa kita ada di titik tertinggi sih. Jadi selama ini masih gitu-gitu aja. Menuju. Cuma naik berdarah-darah banyak banget. Berdarah banyak banget sih. Dari mulai kehilangan teman kita, tim kita kehilangan tim juga sempat. Terus juga kontrakanmu habis, terus Sempat juga ngedown banget. sempat juga ngedown dan lain sebagainya. Banyak banget sih kalau titik terendah. Apalagi itu terendah gitu. Kas juga minim, pembelian juga minim, pemasukan juga minim. Bahkan saking rendahnya tuh kita sampai pernah kepikiran apa mau nggak lanjut aja gitu. Tapi kayak diobrolin lagi, apa ya, eman-eman gitu istilahnya. Buat orang yang udah suka, udah sering minum di sini, kayak kita nggak pengen apa ya mengecewakan gitu loh. Terus kayak ya udah dipertahanin aja. Terus kita mulai belajar lagi, kita belajar Kopi, kelas barista, kita ikut kayak gitu, kita ngembangin skill, kita cari juga hunting mesin waktu itu ya. Terus kita cari modal lagi, nabung lagi, sampai akhirnya sekarang bisa kebuka ini dan menurutku bisa kebuka ini sejauh ini titik tertinggi kita. Iya. Ya kita bisa upgrade punya mesin baru itu titik tertinggi kita. Juga Beli kita mesin, beli grinder. beli mesin beli grinder, terus kita juga punya satu barista yang sangat setia. Itu juga salah satu apa ya hal yang patut kita syukuri sih sampai selama ini. Kunci untuk membuat customer beli lagi adalah rasa yang enak. Itu aja sih. Kita harus jaga konsistensi rasa, jaga rasa supaya enak. Baru bisa ngimbangi nih mana yang suka kopi, mana yang nggak suka kopi, titik tengahnya di mana. Kalau terlalu fokus sama yang suka kopi, orang yang nggak suka kopi nggak bisa minum. Tapi kalau terlalu fokus ke orang yang nggak suka kopi, orang yang suka kopi ngerasanya kayak nggak kopi banget gitu. Gimana ya jelasinnya ya gitulah ini. jadi kayak lebih ke kalau ada customer tuh kita tanya suka yang kayak apa, suka yang pahit, apa yang manis, apa yang creamy, apa yang seger-seger gitu. Menurutku dengan kayak gitu apa ya, kita mencoba ngerti gitu loh konsumen maunya apa, dia sukanya yang kayak apa, kayak gitu. Yang jelas kalau mau narik customer tetap promosi, kalau mau membuat customer beli lagi rasa harus enak, harus sesuai sama keinginan mereka. So, berapa cup itu sangat variatif ya. Soalnya kita memang belum bisa konsistennya tuh konsisten penjualan tuh. Kalau pas banyak-banyaknya ya bisa banyak banget. Kalau bisa sedikit banget. 0 juga pernah gitu loh. 0 juga sampai nggak ada pembelian juga pernah. Dalam satu hari maksudnya. Dalam satu hari. Kalau banyak-banyaknya berapa ratus ya? Ya 100 pun juga pernah. Ada waktu event gitu sampai ratusan pernah. Ratusan. Kita dalam berapa ya waktu itu? Dalam berapa bulan buka? 4 bulan. Bisa 1.500 cup.
dalam waktu berapa bulan? Dalam waktu berapa bulan itu? 3 bulan. 3 bulan. Ya waktu event itu cepet banget lah pokoknya. Kalau nggak ada event ya sepi. Justru kita kalau nggak corona nggak buka. Karena aku kuliah di Surabaya. Jadi corona ya corona gitu tapi ada dampaknya. Kalau nggak corona kita nggak bakal buka kok. Ini yang gitu aja. Iya, jadi kayak kita tuh sempat sambat gitu kan, kayak aduh kok sepi, kok kok gini, corona. kayak gitu. Tapi tuh dipikir-pikir lagi, ini kalau nggak ada corona kita nggak buka nih. Karena kita sibuk kuliah juga kan kalau nggak corona gitu. Iya, jadi ya. Jadi ada dampak yang baik dari corona. Tapi kalau buat penjualan sih, Ya ngono-ngono aja. ya mungkin kalau pas yang dari kemarin tiba-tiba ada ppkm tuh Ya, itu ngaruh ngaruh, banget, yang ngaruh. bener-bener langsung sepi gitu. Tapi nanti kalau udah selesai balik lagi. Yang pertama itu harus tahu tujuan, terus kita harus suka sama apa yang kita lakuin. Maksudnya kayak waktu awal tuh jujur aja kita nggak suka kopi, tapi lama-lama kita mau belajar, itu juga poin. Mau belajar, mau ngerti, terus nanti konsisten, tahu tujuan kita ke depan mau kemana, mau jadi apa kayak gitu. Terus juga harus percaya sama produk sendiri. Iya. Maksudku kayak kita jualan, kita harus yakin, kita harus percaya kayak oh produkku enak kok, produkku layak buat diminum sama orang banyak kayak gitu. Kalau kita nggak percaya sama brand kita sendiri, kayak sama aja bohong gitu loh. Kalau kita aja nggak percaya, apalagi orang-orang yang mau beli. Lakuin yang terbaik aja pokoknya, harus berjuang, semangat, lakuin yang terbaik dan serahkan pada Tuhan.